Bayangkan masyarakat kita, kebanyakan yang kecil-kecil itu terjerat di koperasi-koperasi simpan pinjam yang sebenarnya bukan koperasi yang sebenarnya. Barangkali ya kan, intinya melawan lembaga keuangan informal yang sangat tidak berkeadilan, yang mencekik leher. Dari namanya dulu, TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Pertama berarti ini tim, ya kan? Tujuannya apa? Meningkatkan akselerasi atau percepatan akses keuangan daerah. Berarti ada dong selama ini berarti akses keuangan daerah itu kurang cepat kan gitu. Ini tesisnya kan gitu ya. Oleh karena itu dibentuklah tim percepatan akses keuangan daerah ini pada saat ada pertemuan antara Presiden dengan industri jasa keuangan awal-awal tahun 2016. Jadi ada Ketua OJK juga di situ, Gubernur BI, dan Kabinet juga hadir. Intinya bahwa setelah dipertimbangkan, dipikir-pikirkan, masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang apalagi bisnis UMKM-nya, aksesnya ke keuangan itu masih sangat rendah karena mereka nggak ngerti gitu loh. Oleh karena itu dibentuk timnya. Intinya yang diperintahkan ini adalah pemerintah daerah membuat tim. Pemerintah daerah kan yang ngerti daerahnya. Ini timnya terdiri dari pemerintah daerah, kemudian OJK, ada Bank Indonesia, dan yang penting adalah industri jasa keuangan. Karena industri jasa keuangan itu di bawah pengawasan OJK. Oleh karena itu harapannya masyarakat termasuk bisnis di daerah, termasuk pemerintah daerah, tahu betul loh, oh ini cara membiayai daerahnya, oh ini cara bagaimana pertanian bisa memperoleh asuransi pertanian, peternakan ternyata ada asuransinya, dan sebagainya. Inilah yang mendorong kita kenapa tim percepatan akses keuangan daerah itu begitu penting supaya masyarakat di daerah mengerti kemana dia kalau harus mau akses ke keuangannya. Semua tim percepatan akses keuangan di daerah semua harus punya website, dan websitenya bisa diakses oleh masyarakat, jadi bisa saling meniru. Jadi keberhasilan di satu daerah bisa direplikasi, ditiru oleh daerah lain. Kemudian OJK juga membuat roadmap. Misalnya kita bikin tema tahun ini apa? Oh, kredit melawan rentenir gitu. Mungkin di beberapa daerah istilah rentenir itu begitu nggak pas gitu. Intinya melawan lembaga keuangan informal yang sangat tidak berkeadilan, yang mencekik leher. Ini yang nggak boleh. Jadi karena tema itu, daerah-daerah ternyata meniru dari daerah lain dan banyak berhasil. Saya sudah ke Solo, ya kan, ke Kebumen, ke Jawa Barat. Mereka akhirnya bisa minjemin masyarakat yang dari unsur daerahnya itu. Seperti rentenir kerjanya tapi lebih canggih. Ada petugasnya dan bunganya jauh lebih kecil. Toh di beberapa daerah bisa, kenapa daerah lain nggak bisa? Ya kan? Makanya pemerintah daerah, pimpinan daerah nggak boleh punya kepentingan terhadap bisnis-bisnis, baik bisnis dia atau bisnis saudaranya. Tapi setiap kepala daerah, saya yakin pasti berpikirnya bagaimana supaya masyarakat saya maju secara ekonomi dan sosial. Begitu ekonomi masyarakat maju dan secara sosial maju, pasti dicintai, nggak usah kampanye lagi. Dan kita bekerja sama juga dengan punyanya BI, yaitu TPID kan gitu ya.
nanti industri-industri yang dulu sudah dipelihara sama Bank Indonesia, aksesnya bisa masuk lewat kita. Dari mulai budidaya tawon kelanceng, budidaya ikan dan sebagainya, bagaimana untuk memperbesar aksesnya? Lewat lembaga keuangan formal yang dibahas oleh tim itu. Dan mereka, bank-banknya semua itu anggota tim. Asuransinya anggota tim. Dan mereka punya judgement bisnis juga gitu loh. Tapi kan karena untuk kebaikan daerah, kebaikan masyarakat kan jadinya nggak terlalu sadis kayak lembaga keuangan informal itu. Nah kalau semuanya begini, cita-cita Presiden untuk Nawacita itu akan tercapai secara simultan dan cepat. Ternyata masyarakat dan bisnis di daerah UMKM dan bisnis kecil-kecil itu harusnya tidak terjerat oleh rentenir. Industri perbankan pun juga akan berubah. Ternyata masyarakat di daerah dengan rentenir pun mereka hidup yang bunganya mencekik leher. Berarti kalau lembaga keuangan formal bisa memberi pinjaman kepada orang tersebut dan bisnis kecil tersebut, berarti untung dong. Ada yield, berputar ini. Nah ini adalah kerja besar. Dan bayangkan masyarakat kita, kebanyakan yang kecil-kecil itu terjerat di koperasi-koperasi simpan pinjam yang sebenarnya bukan koperasi yang sebenarnya. Barangkali ya kan, tapi kedoknya aja kan gitu. Harusnya mereka better off kan gitu. Masyarakat kita harus diberitahu, oh ini kewajiban kita sebagai lembaga negara atau negara yang harus hadir memberikan edukasi kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk akses kepada industri jasa keuangan formal yang jauh lebih efisien. Zaman saya kuliah dulu ya, kuliah loh, rekening nggak punya. Kerja awal-awal juga nggak punya, ini zaman primitif kan gitu ya. Nah, hari gini, kalau orang di saat pandemi corona, yang belinya online, kalau nggak punya rekening gimana? Dan sekarang anak masyarakat Indonesia kan semakin maju, secara ekonomi semakin maju. Jadi OJK berusaha keras berkoordinasi dengan baik dengan semua pimpinan daerah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, agar supaya seluruh pelajar di Indonesia punya rekening. Jadi nggak titip-titip kan gitu ya. Dan lebih efisien. Kalau seluruh masyarakat Indonesia dimulai dari pelajar sudah punya rekening pada saat awal, jadi daripada mereka dipakai buat beli game-game yang nggak perlu, kecuali jadi gamer top ya. Saya sudah lihat sendiri, datang ke suatu daerah, kemudian pas ada hari menabungnya, ada mobil-mobil mobil bank tertentu datang ke situ, anak-anak pada bawa duit itu, antri ya kan. Nanti tinggal bendahara di daerah, di sekolah itu pakai mesin edisi kan, jadi udah gampang banget sekarang. Makanya branchless banking atau bank tanpa kantor itu harus sampai ke pelosok wilayah Indonesia, termasuk pelajarnya. Dan begitu akses dari awal, masyarakat Indonesia yang mulai pelajar itu tahu mengenai industri jasa keuangan yang benar dan enggak, itu akan menghindari juga masyarakat dari investasi masyarakat yang ilegal, yang menjanjikan janji tinggi dan sebenarnya bohong. Saya menyadari, saya lulus kuliah pun sebenarnya saya nggak paham itu mengenai keuangan. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi. Dari awal-awal kita program One Student One Account ini, satu akun sendiri menjadi sangat penting dan OJK mendorong ini. Bahkan nanti di Hari Indonesia Menabung, harapannya masyarakat Indonesia tidak hanya pelajar sudah bisa punya rekening masing-masing. Pertama yang paling penting adalah leadership kepala daerah. Itu nomor satu. Jadi kalau leadershipnya strong dan melihat tim percepatan akses keuangan daerah itu begitu penting, tidak dianggap sebagai hal-hal yang biasa, ajak anggota tim berdiskusi secara serius dan terus-menerus.
itu pengaruhnya sangat besar. Karena dari observasi dan pengalaman yang saya lihat di daerah-daerah, setiap kepala daerah yang visinya dan leadershipnya strong dan mendorong betul tim percepatan akses keuangan daerah ini, daerahnya itu terbukti berubah dan maju. Tapi kalau misalnya tidak, pasti akan beda. Oleh karena itu, pimpinan daerah beserta semua perangkatnya itu menjadi sangat dominan. Karena ini bahasanya tim percepatan akses keuangan daerah. Jadi harusnya memang daerah, oh ini saya butuh ini gitu loh. Nah nanti kalau misalnya butuh ini gimana? Tanya ke OJK, tanya ke industri jasa keuangan, karena itu dalam satu tim. Tanya ke Bank Indonesia. Jadi dari mulai, apalagi di era yang pandemi corona seperti ini, justru harus dilakukan pembahasan dan diskusi terus-menerus, karena semua ini terdampak. Bagaimana caranya supaya masyarakat di daerah saya itu bisa sehat, wake up walaupun terjadi penurunan aktivitas ekonomi, tetapi selalu berpikir bahwa pasti ada jalan keluar yang terbaik. Yang tadi tujuannya adalah supaya akses daerah, masyarakat daerah, termasuk di dalamnya bisnisnya, itu bisa benar-benar tahu memperoleh akses ke keuangan formal. Intinya gini, tim percepatan akses keuangan daerah itu dan pemerintah daerah kalau pengen sukses, dia wajib menjadikan masyarakat di daerah itu membaik secara ekonomi dan sosial. Kepada tim percepatan akses keuangan daerah di semua daerah di seluruh Nusantara, dan bagi yang belum membentuk tim percepatan akses keuangan daerah, pemerintah daerahnya segera, karena saya kira manfaatnya sangat luar biasa dan seringlah berkumpul secara rutin dan produktif untuk memikirkan apa sih potensi daerah itu, bagaimana cara membiayai pembangunan daerah, bagaimana supaya masyarakat daerah termasuk usaha UMKM, termasuk usaha besarnya, termasuk bagaimana memperoleh pendanaan KUR dan sebagainya, itu dapat diketahui secara transparan oleh masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat di daerah yang terjerat pembiayaan oleh lembaga keuangan informal yang mencekik leher bunganya. Negara harus hadir, negara lewat OJK, lewat pemerintah daerah, lewat Bank Indonesia, lewat anggota tim yang lain, selalu berdiskusi untuk membuat masyarakat daerah seluruh Indonesia secara simultan membaik secara ekonomi dan sosial. Itu yang paling penting. Bisa itu enggak? Apa ini hanya slogan atau utopia? Sangat bisa. Kayak orang belajar. Kalau orang belajarnya walaupun nggak terlalu pintar, tapi belajar terus makin banyak. Paling banyak dia belajar dengan serius, pasti dia pintar jadi juara. Daerah yang paling serius dengan tim percepatan akses keuangan daerah ini juga yang akan paling maju. Harapan saya, pimpinan daerah tentu akan mendorong tim percepatan akses keuangan daerah ini, dan OJK tidak akan lelah-lelah untuk mengingatkan pentingnya ini, dan kita akan mengkaji terus roadmap-nya dan juga implementasinya di masing-masing daerah. Tetapi kembali lagi, peran kantor OJK di daerah dan pimpinan daerah untuk mendorong tim percepatan akses keuangan daerah itu bekerja dengan efektif menjadi yang utama. Kepada masyarakat di daerah, bisnis di daerah, UMKM, kalau di daerah teman-teman semua, di daerah Anda, dengan melihat website TPAKD di tempat lain, sudah dilakukan hal yang baik, Anda protes kepada pimpinan daerah bahwa tolong dibentuk ini supaya kami bisa punya akses. Dan jangan memanfaatkan pembiayaan yang mencekik leher. Dan
punya kepercayaan diri bahwa daerah bisa membangun daerahnya secara bersama-sama dengan memanfaatkan OJK, memanfaatkan pemerintah daerah sebagai pimpinannya dan lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan OJK serta peran serta dari Bank Indonesia. Selesai. Dan instansi terkait, dinas koperasi dan sebagainya. Kita bersama-sama membangun. Kenapa tidak berhasil? Pasti ada yang salah. Kalau kita bersama-sama mikir dengan satu visi, satu misi, pasti berhasil. Sejarah membuktikan itu, tetapi begitu tercerai-berai masing-masing punya kepentingan sendiri, maka tidak akan tercapai. Masyarakat harusnya tidak pergi ke rentenir kalau pemerintah daerah beserta lembaga keuangan dan lembaga keuangan yang dibentuk oleh daerah itu hadir. Karena untung kok. Dengan rentenir aja untung yang bunganya mencekik, apalagi pemerintah daerah. Untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nanti secara simultan akan berubah semua. Otomatis tidak akan lagi orang pergi ke rentenir. Kesetiaan terhadap yang jelek tidak akan ada. Peran pemerintah daerah top down dan perangkat daerah dari bottom up, di middle, peran kepala kantor regional, kepala kantor OJK sangat penting untuk supaya yang penting ini itu diketahui dan dimanfaatkan. Terima kasih.